Jadi seperti yang kita tahu, bullying itu adalah penindasan, perundungan yang dilakukan oleh kelompok orang yang lebih kuat terhadap orang-orang yang dianggapnya lebih lemah gitu. Dan dilakukannya terus-menerus biasanya kan. Nah, aku pengen tanya langsung nih ke kamu. Pernah gak sih kamu mengalami kasus bullying gitu? Ketemu lagi di Ngeteh Bareng Suami. Topik kali ini adalah tentang kejadian yang mungkin banyak dialami orang-orang, ya kan? Dan sering banget kita temukan sampai saat ini bahkan, yaitu kasus bullying. Oh iya, iya. Jadi seperti yang kita tahu, bullying itu adalah penindasan, perundungan yang dilakukan oleh kelompok orang yang lebih kuat terhadap orang-orang yang dianggapnya lebih lemah gitu. Dan dilakukannya terus-menerus biasanya kan. Nah, aku pengen tanya langsung nih ke kamu. Pernah gak sih kamu mengalami kasus bullying gitu? Pernah. Coba ceritain dong. Kayak gimana? Enggak, mending gimana kalau kamu udah pernah belum? Aku pernah sih, pas masa-masa kecil sih. Masa kecil ya. Gimana tuh waktu kecil? Waktu kecil, sebenarnya aku nggak tahu tadinya itu termasuk bullying kan. Cuma sebenarnya hal yang remeh juga sih. Dan aku sama sekali nggak terbawa sampai saat ini gitu. Kecilnya umur berapa? Kecilnya tuh waktu TK kali ya, sampai SD. Oh, TK. SD awal gitu sampai kelas 1. Gimana? Peristiwanya gimana? Peristiwanya banyak sih, beberapa. Kayak aku pernah cerita ke kamu kan. Jadi waktu TK pernah tuh lagi di TK masih sepi gitu kan. Aku kepagian gitu datangnya dan ngelihat kolam-kolam di taman gitu, lihat ikan. Kolam ikan. Dan tahu-tahu ada orang di belakang yang ngedorong gitu sampai aku kejebur. Oh gitu. Kejebur kolam. Nyeburin ya. Nyeburin. Tapi itu umurnya anak yang itu nyeburinnya anak TK juga. Sama, itu anak TK seumuran. juga, seumuran. Oh iya. Okay. Teman kecil lah ya. Maksudnya teman seumuran gitu. Dan itu taunya karena aku cukup lama sebenarnya di kolam itu, terus aku sempat lihat ternyata dia orangnya kan. Iya. Ya udah, terus pulang lagi tuh ke rumah karena pakaiannya semuanya. Tapi sebelumnya juga udah pernah gitu ya? Sebelumnya sebelum kejadian dimasukin ke kolam itu juga sama, pernah. Jadi yang sering itu adalah ketika lagi main bareng nih ceritanya kan, sekelompok ada 5 atau 6 orang. Terus tahu-tahu di pertengahan kita lagi main itu tiba-tiba aku ditinggalin gitu. Jadi mereka tuh kayak udah sekongkol, lari tinggalin gitu. Iya. Jadi lagi main bareng-bareng tahu-tahu ditinggalin. Dan gitu itu berulang-ulang. Dan itu cuma aku. Nah, jadi korbannya. Iya. Berarti itu bully kan? Iya benar. Iya kan? Jadi kayaknya poinnya bully itu harus ada pengulangan kali ya. Kalau cuma sekali bisa katanya dikatakan gitu. Ya bisa dikatakan, kalau sekali bisa dikatakan iseng atau apa ya, kenakalan anak-anak gitu ya. Iya, kenakalan anak-anak mungkin ya. Tapi ternyata kan nggak cuma anak-anak aja, sampai dewasa bahkan. Ternyata ya kasus bully itu banyak lah sampai saat ini, kayaknya masih banyak ya kasus sejenis itu bully. Bahkan lebih parah lagi. Iya betul. Nah kalau kamu gimana, pernah? Nah kalau saya sih sebenarnya pernah. Kapan tuh? Kayaknya mungkin saya lebih banyak kali ya. Lebih dari mulai Kalau kecil banget sih saya lupa karena saya nggak terlalu ingat masa kecil. Tapi yang paling diingat sampai saat ini itu zaman SMP tuh. SMP. Oke. Kan kita SMP-nya bareng ya. Iya, kita sekelas ya bahkan. Kita SMP-nya sekelas waktu kelas 2. Nah, itu juga tuh. Jadi gimana ceritanya saya tiba-tiba tahu sih sebenarnya. Jadi kan laki-laki tuh banyak tuh dalam satu kelas. Cuma katanya gitu. Katanya dari seorang teman bilang ketika mau bergabung atau ngobrol atau main bareng saya, itu katanya nanti bakalan dimusuhin atau ada persekongkolan gitu di belakang. Katanya jangan nemenin saya gitu katanya. Gak boleh temenan sama kamu gitu. Nggak boleh. Jadi saya nggak ada. Kenapa tuh ya? Nah, saya nggak, kurang ngerti juga sih kenapa. Mungkin kalau alasannya sih mungkin karena saya beda kali ya. Iya. Karena saya juga kebetulan nggak bergabung dengan mereka gitu. Kalau mereka kan biasanya istirahat, misalkan main bola mungkin ya, saya nggak sesuai dengan standar mereka ya, gitu ya. Terus kebetulan saya juga nggak terlalu butuh mereka, teman-teman kelas maksudnya di sini, karena waktu itu kan saya gabung ke anggota pramuka kan. Jadi teman-temannya anggota pramuka aja. Ya ada 11-an atau 10-an orang gitu.
Dan ketika istirahat juga saya nggak gabung sama mereka gitu. Kayaknya maksudnya itu bully sih. Maksudnya bully. Cuma sayangnya jenis ya. Iya, cuma sayangnya saya nggak ngefek gitu ke saya. Karena saya nggak kena gitu ya. Karena ya saya nggak ditemenin nggak apa-apa. Gitu kan? Dan kamu baru nyadar sekarang atau dari waktu itu? Nggak, dari ya udah jelas lah kalau pada saat itu ketika ada temen yang di luar geng itu tapi satu kelas ngomong ke saya bahwa kalau nemenin saya atau main sama saya atau ngobrol aja katanya nanti dimusuhin. Oh ya berarti loh kenapa ya? Emang apa urusannya? Tapi saya cuma sekilas segitu aja. Setelah itu ya nggak peduli juga karena nggak butuh gitu. Saya pikir nggak butuh untuk berteman sama mereka pada saat itu. Kalau alasannya kenapa? Ya itu, penasaran juga sih. Nanti suatu saat mungkin kalau ketemu lagi reuni saya tanyain satu-satu kenapa waktu itu kayak gitu gitu kan. Lucu sih. Sehingga pada takut waktu itu ngedeketin kamu gitu ya. Iya, misalnya temenan atau jajan bareng gitu misalnya, jadi pada takut gitu. Iya, pada memusuhi lah. Tahu dimusuhi, jadi akhirnya nggak berteman atau deket sama saya gitu. Tapi kan akhirnya kan setelah itu ya saya banyak ngobrol sama kamu kan pada saat itu ya. Jadi ya efeknya nggak ngefek sih ke saya. Nah makanya kalau teman-teman ada yang seperti itu gitu ya, sebenarnya nggak selalu ngefek juga kalau teman-teman nggak mengizinkan orang itu atau kelompok itu untuk melakukan sesuai dengan keinginannya gitu. Nah kalau yang tadi di definisi yang pertama dikatakan bahwa dia kelompok yang lebih kuat atau apa, kayaknya mungkin mereka merasanya seperti itu. Tapi kan bagi saya enggak. Buktinya saya enggak terpengaruh. Belum tentu gitu ya. Buktinya saya enggak terpengaruh. Kalau secara fisik misalkan lebih besar melakukan secara fisik bulinya gitu enggak sih. Mereka lebih ke cara seperti itu aja. Verbal bahasa gitu ya. Verbal bahasa juga enggak. Enggak ya juga. Kan lebih ke ngelarang orang untuk ngedeketin saya gitu. Nah itu sih. Kalau SMA enggak kayaknya. Kuliah paling dari, kalau kamu kan kuliahnya di satu bidang ya. Artinya di sekolah tinggi kebidanan gitu ya. Apa ya? Bener ya sekolah tinggi. Akademik kebidanan maksudnya. Kan itu perempuan semua satu ini. Kalau saya waktu itu di universitas biasa kan. Nah, bullying pasti ada. Itu biasanya dari senior. Tapi lagi-lagi sayangnya itu nggak ngefek ke saya. Kamu juga sempet ya berarti pas kuliah? Iya, enggak. Indikasi bullying udah ada. Indikasi. Nih, teman-teman pasti pernah dengar atau teman-teman yang seangkatan saya yang kuliahnya tahun sekitar 2008-an gitu ya. Atau tahun 2000 sampai saat inilah. Pasti masih suka dengar gini. Ospek itu wajib. Ya kan? Iya, aku juga taunya gitu. Iya. Dan saya membuktikan bahwa ospek itu nggak wajib. Kenapa? Saya nggak ikut ospek. Saya udah tahu bahwa nanti akan terjadi kemungkinan perpeloncoan di situ, kemungkinan bullying di situ. Dan kamu menghindari. Dan saya menghindari hal itu. Kenapa menghindari hal itu? Karena saya nggak mau lah, mengizinkan orang lain untuk bisa melonco, ya kan? Memperlonco kita gitu, enggak? Indikasi bullying itu kan. Saya nggak mau. Apapun bentuknya. Iya, sampai kalau zaman saya itu ada ospek jurusan yang katanya wajib lagi, maksudnya ultra wajib ya. Itu beda berarti ya? Iya, kalau ospek universitas itu wajib, kalau ospek jurusan itu ultra wajib katanya. Lebih wajib lagi. Saya nggak ikut. Nggak ikut. Bahkan situ ada kayak malam keakraban atau camping gitu ceritanya. Saya nggak ikut juga. Jadi ada bayaran, harus bayar kan itu. Iya. Harus bayar karena di bumi perkemahan, nggak tahu di villa, saya kurang ingat ya. Ada yang harus dibayar. Iya, jadi kita udah bayar nih. Udah bayar. Terus utusan salah satu senior pada saat itu, utusannya tuh ketua angkatan kita, angkatan saya, bilang, yang kemarin nggak ikut ospek jurusan berkumpul di suatu tempat gitu. Nanti abis kuliah, mungkin sore pada saat itu ya. Saya udah melihat juga itu suatu indikasi juga tuh.